setelah kita sadar bahwa nilai-nilai perjuangan itu, maka kita perkuat lagi apa agenda setting. Kalau di dalam bahasa media itu setting kita apa, agenda kita itu. Kalau enggak dia akan habis waktu sia-sia, waktu habis secara percuma karena terlalu singkat. Kalau suatu saat Adinda menjadi pengurus komisariat paling setahun ya, pengurus cabang cuma setahun, pengurus Batku setahun, 2 tahun, pengurus besar PBMI itu 2 tahun. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan belajar, mewujudkan kualitas 5 insan cita. Itu adalah perjuangan besar yang menentukan atau yang mengukir kualitas kepemimpinan adik-adik. Yang kedua, perkembangan tentang kepemimpinan sekarang itu bergeser. Pendekatan dari teori klasik ke yang kontingensi itu nampak sekali. Kalau pendekatan penelitian yang klasik itu penampilan, kemudian karakter, dia santun, sopan, dia bisa menyenangkan, menyemangati, itu penting. Tetapi di era kompetisi sekarang nggak cukup itu. Bergeser dari klasik ke kontingensi. Kontingensi itu adalah gaya kepemimpinan yang bagaimana yang diterapkan yang bisa melakukan perubahan dengan kualitas kepemimpinannya itu. Nah, adik-adik sebagai kader HMI tentu sadar betul sekarang tantangan apa namanya yang kita hadapi. Saya tuh sering protes ya kalau ada senior yang bicara, pokoknya pribadional oriented, masa lalu oriented, orientasi masa lalu. Abang dulu waktu abang dulu, pokoknya yang hebat-hebat tentang dia yang dulu. Itu sudah tidak relevan sekarang itu. Kenapa? Karena tantangannya beda dong era kolonial dan era milenial, ya kan? Era kolonial itu, waduh, kita nampak sekali musuh, tantangan tuh hadir di hadapan kita silih berganti. Kita butuh solidarity sesama anggota, tetapi sekarang itu beda. Pergeseran dari kolonial ke milenial itu sekarang serba online, butuh cepat. Orang nggak mau terkungkung atau ditik-tik, dia butuh kemandirian, dia butuh kolaborasi, dia butuh kerjasama yang cepat. Nah, itu hanya mungkin bisa diikuti apabila kita terus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan situasi. Maka saya tidak setuju kalau ada mengatakan abang dulu abang dulu. Kalau sekedar ini, oke lah. Bahkan ada yang ngasih sejarah perjuangan HMI, materinya bukan sejarah perjuangan HMI, sejarah dia masuk HMI dari kampungnya ke kota ke ini. Terus bilang kapan materi sejarah perjuangan dia masuk HMI. Itu sekedar ilustrasi. Penelitian tentang kepemimpinan sekarang itu berfokus pada satu teori baru yang dikenal dengan New Leadership Theory, yang memperhadapkan atau memperbandingkan kualifikasi kepemimpinan transaksional ke pemimpinan transformasional. Kalau transaksional transaksi jangka pendek, yang ukurannya itu adalah benefit, ukurannya adalah sesaat. Jadi bagaimana sih orang transaksi itu lebih orientasi pada materi saja, tapi kalau transformasional gimana mentransfer pikiran-pikiran cerdas kepada anak buah sehingga dia bergerak, dia mau melakukan kerjasama secara ikhlas, secara berkesinambungan. Pemimpin transformasional itu jadi energi bagi anak buahnya. Ada dia menyemangati, ada dia hadir di tengah anak buah menyejukkan, ada dia menggembirakan. Tapi kalau pemimpin yang tidak menularkan energi positif, ada dia meresahkan,
ada dia menyebalkan, maka diharapkan pergilah cepat-cepat, bila perlu cepat-cepat berakhir kepengurusan, karena nggak menyemangati, tidak ada energi yang ditularkan. Tapi kalau pemimpin transformasional, merangsang kemampuan berpikir anak buahnya itu menjadi problem solver. Hanya ada 3 kualifikasi pemimpin itu. Ada problem maker, kerjanya buat masalah aja. Coba perhatikan dalam pergaulan sehari-hari pasti ada karakter kayak gitu kan. Buat masalah, problem maker, meningkat sedikit problem reporter. Dia hanya bisa reputasi menyampaikan aja di masalah, tapi dia tidak mau menyelesaikan atau tidak tahu cara menyelesaikannya. Tapi kualifikasi yang diharapkan pada tingkat ketiga adalah pemimpin yang berkualifikasi problem solver. Ada masalah, dia hadapi masalah, lalu dia menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Itu baru namanya pemimpin problem solver. Nah, bagaimana kekuatan 5 insan cita mewujudkan kualifikasi kepemimpinan problem solver ini? Nah, ini yang menjadi fokus kajian kita hari ini. Saya kira di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa yang paling pokok itu adalah tingkatkan kemampuan kognitif, kemampuan nalar, kemampuan berpikir. Kalau wanita itu dikenal dengan triple B, 3B, brain, kemampuan berpikir. Yang kedua, behavior, kemampuan dia menunjukkan perilaku empatik, simpatik, enak diajak bicara, enak diajak ngobrol, perilakunya menyenangkan, ada nilai baru yang dia dapat, ada baru yang ketiga itu beautiful. Jadi jangan dibalik, ini beautifulnya yang didahulukan, dia otaknya nggak ada, pintar tapi bodoh, cantik tapi bodoh. Orang pertama bisa berteman, tapi lama-lama kok bodoh kali ya, cantik tapi bodoh. Kita ngomong ke sana yang nangkapnya ke B, ngomong ke B nangkapnya ke C. Orang bilang kurang gaul, orang bilang tulalit, gak nyambung. Jadi cantiknya itu sirna, tapi biar cantiknya biasa-biasa saja, tapi dia cerdas, perilakunya menyenangkan, dicari, dia bisa berpotensi menjadi leader. Ada cerita teman di Jogja, dia cum laude, tapi jelek, tidak tampan, jelek wajahnya. Dia sadar dia jelek, dia ingin memperbaiki keturunan, dia cari istrinya yang cantik, biar bodoh tapi cantik, dengan harapan anaknya lahir pintar seperti bapaknya dan cantik seperti mamanya. Itu kan rencana manusia. Apa yang terjadi begitu lahir dan besar, jelek kayak bapaknya dan bodoh kayak mamanya. Kenapa? Nggak bisa hanya angan-angan, itu harus dipersiapkan. Bahkan ada seorang ahli manajemen mengatakan cara terbaik untuk memprediksi masa depan dengan cara mempersiapkan masa depan itu. Jadi kalau Adinda memprediksi saya ke depan harus jadi dekan, saya ke depan harus jadi rektor, saya ke depan harus jadi dosen, saya ke depan harus jadi pemimpin, saya ke depan harus jadi juru bicara, saya ke depan harus jadi ini, maka persiapkan diri dari hari ini. Dan persiapan itu tidak hanya dengan lisan, tidak hanya dengan persiapan kita dalam kata-kata, dalam proposal, dalam tapi action, langsung lakukan. Ibarat kalau dalam teori komunikasi itu ada formula AIDA, AIDA, attention, interest, desire, action. Kalau atensi pertama kita besar, tidak cukup atensi, tingkatkan supaya jadi tertarik. Ada duduk di sini itu karena tertarik kepada kader-kader terbaik di HMI yang sudah berhasil. Jadi tidak cukup untuk dengan tertarik saja, harus diikuti dengan hasrat yang tinggi untuk melakukan persiapan diri dan dibuktikan dengan action. AIDA, attention, interest, desire, dan action.